Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan Gording dan Zagrod. Gording, seperti yang sudah kita ketahui, adalah merupakan bagian dari struktur atap, baik itu berupa atap baja ataupun atap dengan struktur yang lainnya. Di sini saya akan membahas mengenai Gording untuk struktur baja. Langsung kita mulai. Ini adalah perhitungan Excel yang dibuat oleh Bapak M. Nur Ilham rahimahullah. Ini bisa di-download di internet, sudah banyak. Namun untuk penjelasannya di sini saya akan jelaskan secara step by step. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan mengenai cara input dari spreadsheet Excel ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada tulisan berwarna merah dan ada juga tulisan berwarna hitam. Dalam penggunaan rumus Excel ini, Anda cukup mengganti tulisan-tulisan atau angka-angka yang berwarna merah. Sedangkan untuk tulisan yang berwarna hitam itu merupakan formula, sehingga tidak perlu diedit lagi. Baiklah, ini yang pertama adalah data bahan, tegangan lele baja, yield stress, FY 240 MPa, sentuhannya menggunakan MPa, tegangan tarik putus, ultimate stress, FU 370. Ini biasanya digunakan baja standar yaitu BJ37 atau ST37. Propertiesnya adalah 240 dan 370. Tegangan sisa FR 70 MPa. Modulus elastik baja standar 200.000 MPa dan angka Poisson. Yang poin B adalah data profil baja. Untuk Gording umumnya digunakan profil C, bisa UNP atau lip channel, tergantung dari berat struktur atap yang dipikul. Pada kasus ini saya menggunakan profil C. Di sini adalah lip channel. Apa bedanya dengan UNP? Kalau UNP, profilnya hanya berbentuk U tanpa ada kupingan seperti ini. Jadi A tidak ada pada profil UNP. Nah, untuk CNP ini profilnya lebih tipis, di mana ketebalan antara web dan flange-nya biasanya sama. Sedangkan untuk UNP, ketebalan web dan flange berbeda. Sini menggunakan lip channel C150-65-20 dengan ketebalan 2,3. Ini adalah properti bajanya. HT ketinggian kotornya 150, B lebar, A panjang kupingan, T adalah tebal dari profilnya. Dan ini adalah properti yang bisa diperoleh dari tabel seperti tabel Gunung Garuda. Ini untuk faktor reduksi kekuatan untuk lentur pada peraturan adalah 0,9, sedangkan untuk kekuatan geser adalah 0,75. Di sini juga sekaligus akan menghitung Zagrod yang digunakan, karena Zagrod dan Gording merupakan suatu kesatuan. Diameter Zagrod yang digunakan adalah diameter 5 mm. Zagrod itu seperti ini. Oke, jarak miring antar Gording S yaitu 1,2 meter. Yang diukur untuk Gording ini adalah jarak miringnya, bukan jarak lurusnya.
Panjang gording karena gording bertumpu di atas rafter, maka panjang gording merupakan jarak antar rafter. Rafter adalah kuda-kuda dari bangunan. Jarak antar sagrot diambil 2 meter, sehingga dalam satu gording terdapat 2 sagrot. Sudut miring atap 10 derajat. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal untuk section property. Ini adalah rumus-rumus. Di sini sudah dihitung otomatis oleh Excel, sehingga Anda cukup memeriksanya saja dan tidak perlu diganti. Anda bisa pastikan rumus-rumus ini. Di sini ada keterangan dari formula-formula yang sudah dihitung. Oke, modulus geser, konstanta puntir torsi, konstanta puntir lengkung, tinggi bersih, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ke beban gording. Beban gording terdiri dari beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati, yang pertama adalah berat sendiri gording. Di sini diisikan 55. Ini juga diperoleh dari tabel profil. Berat gording di dalam tabel profil biasanya dalam satuan kilogram, tinggal dikonversi ke satuan newton per meter. Untuk atap baja, beratnya beban mati kita ambil 100 newton per meter persegi atau 10 kilo per meter persegi, hingga beban mati dijumlahkan jadi 175 newton per meter. Beban hidup berasal dari beban air hujan dan beban hidup terpusat akibat beban pekerja. Untuk beban hidup air hujan diasumsikan ada genangan air setebal 1 inci dengan berat 10 kN per meter persegi, maka dikalikan dengan ketebalan diperoleh 0,25. Ini 10 kN per meter kubik harusnya. Jarak antar gording 1,2 meter, sehingga beban air hujan adalah 300 Newton per meter. Untuk beban hidup terpusat, ini merupakan beban dari pekerja, yaitu 100 kg. Kita lanjut ke beban terfaktor. Posisi gording pada atap seperti ini mengikuti dari kemiringan rafter. Ini adalah alfa atau sudut kemiringan rafter. Beban merata adalah penjumlahan dari beban hidup merata dan beban mati merata dengan faktor 1,2 dan 1,6, sehingga diperoleh 690 Newton per meter. Beban terpusat merupakan beban dari pekerja tadi dikalikan faktor beban hidup 1,6. Sudut miring atap dikonversi menjadi radian, sehingga diperoleh QX dan QY, beban merata arah X dan arah Y seperti ini, sedangkan beban terpusat seperti ini. Momen dan gaya geser akibat beban terfaktor adalah panjang bentang gording terhadap sumbu X 6 meter, sedangkan terhadap sumbu Y adalah 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena di arah sumbu Y, panjang gording ditahan oleh sagrot yang sudah kita atur per jarak 2 meter tadi. Jika ini sagrot tidak dipasang, maka perencanaan gording bisa sangat boros, karena yang menentukan nanti bisa menjadi sumbu lemahnya atau sumbu Y. Oleh karena itu, sagrot memang
digunakan untuk efisiensi dari profil Gording tersebut. Ini rumus dari momen akibat beban terfaktor sumbu X ditambahkan dengan beban terpusat. Ada 1/4 bentang, tengah bentang, 3/4 bentang. Untuk yang di dalam kotak biru juga sudah merupakan formula sehingga tidak perlu diganti. Dan ini adalah merupakan gaya geser. Selanjutnya adalah momen nominal pengaruh lokal buckling. Sini ada pengecekan terhadap lokal buckling, kelangsingan penampang sayap, batas kelangsingan maksimum untuk penampang compact. Dari perhitungan ini merupakan syarat-syaratnya. Jika penampangnya compact, maka momen nominal merupakan momen plastis. Jika penampang non-compact atau langsing, maka nilainya di bawah momen plastis. Berdasarkan nilai kelangsingan, maka profil ini termasuk penampang yang non-compact. Sehingga hasil atau rumus yang digunakan adalah rumus penampang non-compact poin B. Momen nominal pengaruh lateral buckling. Jika pada pengecekan terhadap lokal buckling itu yang dicek adalah penampang compact, non-compact, dan langsing, maka pada pengaruh lateral buckling yang dicek adalah bentang pendek, sedang, dan panjang. Lebih kurang sama. Jika bentang pendek maka MN merupakan MP. Jika sedang atau panjang maka MN harus lebih kecil daripada MP. Dari pengecekan ini diperoleh panjang bentang ini merupakan bentang sedang, sehingga yang digunakan adalah rumus B, bentang sedang. Ini ada rekap dari momen nominalnya, arah X dan arah Y. Dan ini tahanan momen lentur direkap di sini. Pengaruh lokal buckling, lateral buckling, dan yang terkecil antara keduanya setelah dikalikan faktor koreksi momen lentur diperoleh 5053817 Nm. Dan yang ini adalah terhadap sumbu Y. Sehingga syarat yang harus dipenuhi adalah kombinasi dari keduanya. Rumusnya seperti ini, dan harus lebih kecil dari 1. Sini diperoleh 0,799 sehingga aman. Setelah pengecekan lentur, maka selanjutnya adalah pengecekan tahanan geser. Tahanan geser biasanya disumbangkan oleh pelat badan atau web. Dari pengecekan syarat, pelat badan memenuhi syarat kelangsingan. Ini gaya geser akibat beban terfaktor. Luas penampang dihitung oleh formula tahanan geser arah X dan tahanan geser. Ini terhadap sumbu Y. Syarat yang harus dipenuhi tetap harus di bawah 1 dan hasilnya memang sangat kecil. Selanjutnya adalah kontrol interaksi geser dan lentur. Rumusnya seperti ini. Nilainya harus di bawah 1,375. Di sini diperoleh 0,9, masih di bawah 1,375 sehingga profil masih kategori aman. Lanjut ke sagrot. Beban merata terfaktor pada Gording
Ini sudah dihitung di atas. Juga beban terfaktor terpusat pada grounding juga sudah dihitung. Panjang atau jarak antar sagrot, benar, jarak antar sagrot adalah 2 meter, sehingga gaya tariknya atau TU QUY kali LY tambah PUY. Dengan leleh baja sudah diisikan di atas juga dengan putus. Diameter ini adalah luas penampang bruto, penampang efektif. Dan ini pengecekannya, hasilnya sangat jauh lebih besar, sehingga ini masih jauh aman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Dan jika ingin mendownload spreadsheet ini, silakan cari di Google. Dan semoga file Excel ini menjadi amal jariah untuk Bapak Nur Ilham rahimahullah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.